Kadang-kadang ada hal-hal yang menyeleneh. Menyeleneh. Masyarakat awam bilang apa nih? Agak gila ya. Mungkin katanya gila tak masuk logika kata 420 kan. Gila tak masuk logika. Itu dia. Maka itulah permisa. Saya itu kadang memilih tidak menjadi orang telepon si A. Mana telepon awak? Mana nomor si C? Di telepon si C. Halo C. Ya. Ini awak bukan. Ini aku kawan dia. B. Ada apa? Kata yang si C tadi. Si A bercakap sama aku, ni kata si B ya, ke si C. Si A ni bercakap sama aku, besok dia tak nak bayar kesihatan kita. Lantak lah ya. Lantak lah. Tapi itu bertentangan pula dengan tadi bahasa apa tadi tu? Di balik jiwa yang sehat. Apa? Nanti kita jumpa. Kita akan sampai ke situ. Coba. Kami tu orang tu tak sabaran. Ini dah. Jadi sekedar mungkin kan, kalau orang sehat ini dapat tiket pun dia ngeluh. Dapat banyak ngeluh. Itu tadi yang membuat akhirnya out of the box. Kata anak milenial sekarang, Gen Z, out the box. Jadi kamu terus berpikir out the box. Jadi kalau ada Gen Z. Kalau dia ngeluh, berarti dia tuh diindikasikan dia sudah sembuh. Tidak juga. Berarti kan kalau sudah pandai ngeluh, berarti dia kan bukan ODGJ lagi. Jadi yang ODGJ ini siapa? Jadi kalau ditakdirkan tidak pandai berbohong atau tidak suka berbohong, akhirnya mereka tuh tidak minat ke dunia perpolitikan. Jadi menurut Alang nih orang politik tuh berbohong semua. Tak, kita cakap itu. Ini kan kita loh. Artinya di situ yang lebih bersyukur itu memang ODGJ daripada kita. Jadi kan Lang boleh tak bilang? Tuh, sebelum ini bukan itu sempat dulu lah ya. Ini bukan pun ramalan nasib katanya harap. Namun jangan takut untuk teruslah meramal. Karena ramalan cuaca katanya masih halal. Di podcast India Channel masih bersama saya Alang di Laut. Dan pada sore hari ini saya akan mengenalkan teman-teman saya yang sebelumnya mereka tuh lebih aktif di belakang kamera. Jadi podcast India Channel itu ada orang-orang hebat di belakangnya. Salah satu tentunya di belakang kamera itu. Itu Om Fikri, halo Om Fikri. Dia tak mau tampil sini, jadi kami bahaya kalau tampil dia bahaya. Gempar. Terima kasih. Sebelumnya saya akan perkenalkan rekan saya yang juga bergelut di podcast India Channel ya. Salah satu termasuk itu yang membidangi. Ini dia orangnya sangat pelit. Kenapa? Namanya cuma satu huruf. Oh ya bang, ya bang. Baik sapa-sapa dulu penonton kita sore hari ini. Silakan itu kamera. Halo sobat, ini dia. Alright. Terima kasih Bang Alang kita duduk banyak nih. Di samping itu ada rekan kita itu kalau macam Cik Norris gitu. Ini Bem, siapa Bem? Halo rekan-rekan, ini dia podcast ini di channel Bem. Ini di channel ya. Oke Bem. Perdana soalnya ya, tampil di depan kamera ya. Baik, sekedar informasi, teman-teman saya sore hari ini itu merupakan jurnalis di Kabupaten Lingga. Baik, terima kasih kawan-kawan kita meramaikan sore hari ini. Kemudian untuk podcast pada hari ini kita memang belum membahas yang lagi viral nih ya. Apa itu Bang? Ika tahu kan yang lagi apa tuh? Yang merokok sehingga di demo. Murid tak mau sekolah. Betul. Jadi hari ini kita tidak membahas yang lagi viral seperti katanya satu orang siswa merokok kemudian didukung dengan demonya ratusan teman-temannya ke pihak sekolah. Ini salah satu yang menurut saya sendiri itu sangat miris. Apakah ini merupakan indikasi baru? Kalau kecerdasan meningkat, indikasi makan nalarnya akan turun. Atau dapat kita lihat kalau itu merupakan sebuah solidaritas, mengutamakan solidaritas yang lebih penting dari sebuah kebenaran. Karena sepertinya kebenaran itu saat ini diukur dari jumlah banyaknya orang. Bahkan gara-gara itu juga saya baru menyadari kalau merokok bukan hanya dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan penyakit paru-paru, namun juga bisa membuat ratusan siswa mendemo sekolahnya.
Berarti kalau dibungkus tosa. Ini nampak betulan lo ya. Baik. Terima kasih, kita tinggalkan dulu kisah rokok yang insya Allah kita akan bahas pada edisi nantinya di podcast India Channel. Sekarang ini kita akan membahas kisah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kalau sebelumnya dia marah, bang jangan bilang bang, jangan bilang orang gila bang, tak boleh ya. Tak boleh Tak boleh lah. Berarti kita harus pakai ODGJ ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, saya akan menyampaikan bahwasanya waras atau tidak kalau di Jepang itu banyak sekali pilih week. Karena katanya di sana tuh banyak pasangan yang tidak mau punya anak. Kemudian waras atau tidak kalau di Korea itu sekarang banyak diproduksi film-film romantis. Karena katanya angka perceraian di sana sangat tinggi sekali. Dan terakhir, waras atau tidak kalau di Indonesia itu banyak diproduksi film-film azab. Kata tahu tidak? Nah, pasti kata tahu. Jarang nonton Mas. Jarang bang. Karena katanya banyak yang mengaku bertuhan tapi tidak takut Tuhan. Makanya diproduksi lah film-film film-film azab kubur. Baik, itu sekilas tentang pengantar bincang-bincang kita. Kita akan masuk lebih ke dalam lagi. Sekarang kita akan berbicara dengan tema orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang akan kita mulai dengan satu hal. Ika tentu pernah melihat kenapa orang ODGJ itu dia terlihat sehat-sehat saja. Ya. Rumah tak ada. Pakai aja bacamping. Tidur sembarangan ya. Tidur sembarangan, makan sembarangan. Sembarangan. Kenapa dia tak pernah pula kita dengar apalagi sibuk-sibuk COVID dulu tuh kan. Mana ada kita dengar seorang ODGJ itu terpapar COVID-19. Mungkin karena tak terekspos media aja lang. Sebenarnya itu justru menarik itu. Apa Bang? Kalau menurut kami Ya. orang gila ini lantak lah katanya kata orang Lantak Melayu. lah. Jadi dia tidak terlalu membebani hal-hal yang menurut orang waras itu salah. Ya contohnya kalau kita makan basi bisa sakit perut. Orang ODGJ tidak peduli itu lang. Yang penting perutnya kenyang. Baik. Ini ada poin yang saya ambil dan itu sebenarnya nanti akan berhubungan juga sama pembahasan kita yang lebih dalam lagi. Hari ini agak aneh nih. Agak jalan nih ya. Jalan nih. Sahabat media script nih. Saya mau lagi bingung. ODGJ ya. Jadi bahasa tadi itu ada sangkut pautnya juga dengan dengan bahasa Latin. Itu bahasa Latin tuh ada satu bahasa Latin itu mengatakan mensana in corpore sano. Ika mungkin pernah dengar itu. Yang artinya itu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sehat dan kuat. Berarti bahwa kesehatan fisik dan mental saling berhubungan akrab atau keduanya saling mempengaruhi sehingga menjaga kesehatan fisik dapat berdampak positif bagi ketahanan mental dan sebaliknya. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan di atas. Kenapa orang ODGJ itu terlihat sehat? Tadi kan sudah dipaparkan juga ya. Pertama kita mungkin meyakini salah satu kekuatan pikiran ya. Mindset. Ya. Jadi kalau artinya kalau kita itu serba kecukupan pun, yalah kecukupan mereka kata makan pasti lima sempurna. Tapi lang kita perlu disclaimer dulu nih, kita ini bukan ahli kesehatan apa kan? Tidak, takut salah itu lang. Bukan orang psikologi juga ya. Bukan psikolog juga ya. Tinggal di komen aja di bawah ditulis aja. Kan disclaimer dulu, kita ini bukan ahli kesehatan, psikologi kan, ini hanya obrolan tentunya kalau ada masukan yang positif kita bisa sharing melalui kolom komentar. Setidaknya kami juga dalam tahap pembelajaran. Bukannya pelaku halang ya. Terima kasih. Kembali lagi ke permasalahan di awal tadi, orang ODGJ itu terlihat sehat. Pertama kita tadi sudah masuk ke pikiran ya. Sesuatu itu bukan berasal dari pikiran semuanya. Bisa orang sehat pun waras pun dia kan pikiran juga lah. Sepakat. Jadi lagi kalau dompet kering, pikiran itu tak waras juga lah, jadi alamat lucu.
Masih begini, apa? Dulu saya tuh pernah menyampaikan sama kawan-kawan, ada satu cerita, dan cerita ini bukan saya punya, dan saya pun tidak tahu siapa yang membuat cerita ini. Di sebuah hotel itu ada satu orang namanya si A. Jadi si A ini kamar kamar sendiri, dia punya kawannya B kamar sendiri. Jadi pas begitu B itu mau merokok turun ke lantai bawah, dia tuh lihat kamar si A ini masih terbuka dan si A ini belum tidur. Hari sudah menunjukkan jam 11 malam. Ditanyalah B ini ke A. Si A kata dia. Awak kenapa tak nak tidur? Kata dia. Atau ngapa kata dia. Jadi kata si A ini, macam mana B aku nak tidur? Kata dia. Apa kata Aku dia? pening kata dia. Pening apa kata dia? Tadi si C itu baru melepon aku kata dia. Apa hal? Si C cakap besok dia nak tagih hutang dia pada aku. Jadi masalahnya besok tu aku tak ada duit nak bayar kata dia. Jadi makanya aku tak dapat tidur katanya. Si A tadi nih. Si A tadi dia punya hutang sama si C. Besok harus dibayar. Sementara dia besok tu belum ada kemampuan untuk membayar, maka tu si A itu belum dapat tidur. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh si B ini sehingga si A ini dapat tidur? Itu apa? Kalau bahasa Indonesia macam mana? Kalau orang berfikir human letter apa? Few moment later. Tak apa. Nunggu orang ni menjawab biar saya jawab. Kalau kami langsung aja. Karena masalah piutang kan, jadi udah si B bayarkan utang. Nih, simple saya. Si B ini pakai duit saya dulu. Berapa utang? Simple aja. Right. Saya tak bantah. Mana boleh saya bantah ikat jawab. Tak boleh. Jadi Awak jawab itu saya terima. Jadi yang dilakukan oleh si B itu biar si A dapat tidur, dia ambil telepon si A. Mana telepon awak? Mana nomor si C? Dia telepon si C. Halo C. Ya. Ini awak bukan. Ini aku kawan dia. B. Ada apa? Kata yang si C tadi. Si A bercakap sama aku, ni kata si B ke si C. Si A ni bercakap sama aku, besok dia tak dapat bayar hutang dia. Itu je ya. Baiklah. Langsung ditutup dia. Dah, engkau sekarang tidur. Kenapa? Akulah cakap sama si C, engkau besok tak bisa bayar hutang. Sekarang siapa tak dapat tidur? Yang tak dapat tidur si C. Dia mikir Allah mak besoklah tak dapat pula nagih duit. Itulah memindahkan mindset. Artinya kekuatan pikiran itu luar biasa. Pertama si A, gara-gara dia mikir besok mau ditagih hutang dia tak dapat tidur. Tetapi oleh si B, pikiran itu dipindahkan si C, yang punya pengutang tadi itu, si C lah tak dapat tidur. jadi coba cerita si C ni. Si C kita tu sah fikir. Kita kisah dia lah. Si Anu C. Kak tu salah ikut campur si C. Susah. Berarti Bem, lah ada hutang-hutang. Saya punya si I. Si A. Alang yang punya kat Jadi boleh lah bang jadi abang ni penangguh lah penangguh utang Baik. Sekarang kita kembali lagi pertanyaan di atas tadi, kenapa ODGJ itu terlihat sehat? Mungkin tadi sesuai sama yang bilang sama Bem tadi, mereka mungkin tidak memikirkan beban hidup. Karena bukankah pikiran kita terkadang kan mempengaruhi juga kesehatan kita. lantak lah ya. Tapi bang, tapi itu bertentangan pula dengan tadi bahasa apa tadi tuh, di balik jiwa yang sehat. Apa? Nanti kita jumpa. Kita akan sampai ke situ. Coba. Kami tuh orang tuh tak sabaran. Ini dah. Jadi terkait masalah Torresano yang mengatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu saya waktu SMP itu pernah membuat satu cerpen. Dan saya tuh tema saya terkait dengan ini, yang mengatakan bahwa dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Saya lihat dulu perampok, preman itu banyak sehat-sehat badannya. Jadi jiwa dia tak sehat loh. Belum sehat ya tuh. Sama lah dengan sekarang itu. Yang pejabat-pejabat yang pakai baju orangnya itu. Orangnya atau oren? Pink lah, menurut kami pink itu. Kalau tahanan KPK bukan gitu bang. Yang pakai oren. Pink. Itu dia punya apa? Dia punya fisik itu sehat. Tapi jiwa dia? Jiwa dia macam mana? Sehat tak? Itu. Karena Bem lah yang ini tu. karena kita bukan ahli kejiwaan juga kan, susah juga menilai dah bang. Di situlah saya jujur saya secara pribadi bukan mengatakan ya.
terkait mensana in corpore sano itu yang mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, saya pun bingung juga. Itu korelasinya seperti apa itu? Maksudnya apa meyakini hal itu, meyakini dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat itu, saya pun belum paham sampai di sini. Mungkin bagi penonton yang memahami hal itu bisa juga komen di kolom komentar itu. Setidaknya kita akan berbagi ilmu, karena kami juga merupakan sekumpulan orang pakir ilmu yang akan haus akan ilmu, dan Tips lah ya. tentunya tetaplah bersama kami di podcast ini di Acana. Mungkin itu lang untuk secara umum jelang kan tidak berlaku untuk mungkin teman-teman ODGJ pun ada juga yang bukan hanya jiwa yang sehat, mungkin ada juga yang dalam segi apa gitu kita tidak tahu juga kan. Jadi tak bisa dikatakan sehat juga. Sekarang gini, ada lagi ya, kita masuk lebih dalam lagi ya. Lagi BM. Oke, siap. Kita lebih dalam nih. ODGJ itu kan ODGJ yang kita ketahui itu, yang kita lihat kadang makan dari sisa-sisa buangan orang di tong sampah. Namun pernah tak kita mendengar mereka mengeluh? Mereka kan mengambil makanan dari sisa-sisa yang dibuang orang. Tapi mereka pernah tidak mengeluh yang sisa makanan itu diambil. Nasi sama ikan asin terus dibuang orang ini kan. Tak ada, mereka itu pernah mengeluh. Artinya di situ yang lebih bersyukur itu memang ODGJ daripada kita. Jadi kan lah boleh tak bilang? Tuh, sebelum dulu Ade. ini bukan ya. Itu sempat dulu lah ya. Ini bukan bukan apa terkait sama program makan gratis, bukan ya. Jangan. Itu beda jauh, jangan dibahas. Itu ODGJ nih. ODGJ. Jangan terlalu melebar nanti. Oke, tadi apa Bang yang ingin sampaikan? Jadi kata Alang tadi konsep bersyukuran. Kalau saya tadi itu ODGJ itu konsep penerimaan, Bang. Penerima sama penerima itu. Penerimaan itu jadi dia menerima apa yang diperoleh dia disyukuri ya, betul ya? Syukur kan? Ya, penerimaan. Jadi dari situ, dari singkat penerimaan itu dia tidak ada lagi pikiran-pikiran ya, mungkin inilah sekedar deh. Sekedar mungkin kan kalau orang sehat ini dapat tiket pun dia ngeluh. Dapat banyak ngeluh. Itu tadi yang membuat akhirnya sakit pikiran. Sakit pikiran lah. Sakit pikiran. Atau juga mungkin ODGJ itu dia takut kalau mengeluh nanti seperti gini. ODGJ itu mungkin dia takut juga ngeluh. Kalau dia ngeluh berarti dia tuh diindikasikan dia sudah sembuh. Tidak juga. Berarti kan kalau sudah ngeluh berarti dia kan bukan ODGJ lagi. Jadi yang ODGJ ini siapa? Jadi kalau orang-orang yang tak ngeluh tuh di karakter di diagnosa ODGJ. Berarti kalau ODGJ sendiri yang sudah mengeluh, berarti dia kan sudah diindikasikan ke normal, dia kan kembali lagi. Atau macam mana konsep ini? Oke. Baik, kita tinggalkan itu lagi. Kemudian ada poin lain yang saya ambil, ODGJ itu pada umumnya yang kita ketahui mereka tidak pandai berbohong. Ika sepakat tidak dengan itu? Itu kalau ODGJ pada umumnya yang kita ketahui tidak pandai berbohong. Biarpun atau mungkin dari kaum ODGJ itu tidak tahu definisi bohong. Kemudian gini, kalau seandainya ODGJ itu pandai berbohong, cobalah kita bayangkan seorang ODGJ dia berbohong. Awak lapar? Awak makan? Dia cakap tidak. Jadi macam mana ya kalau ODGJ itu pandai berbohong? Mungkin itu juga alasan kenapa ODGJ itu tidak mau masuk ke dunia perpolitikan di tanah air. Tak mungkin lah ya. Mungkin karena dia itu saya rasa ODGJ itu mereka itu tahu diri. Karena mereka itu ditakdirkan tidak pandai berbohong atau tidak suka berbohong, akhirnya mereka itu tidak minat ke dunia perpolitikan. Jadi menurut Alang nih orang politik tuh berbohong semua. Tak, kita cakap itu. Ini kan kita Alang kayak menjas nih nampak deh. Yang saya cakap tadi itu mungkin alasan itu juga karena ODGJ itu tidak pandai berbohong sehingga
tidak ada ODGJ itu yang mencoba masuk ke dunia perpolitikan. Wah, ini Mungkin syarat itu kan sehat jasmani dan rohani gitu lah. Makanya lang pandai ada psikotes ya. semua kan. Itu kan kalau kesehatan. ya. Kemudian hampir juga kita tidak pernah mendengar kalau ODGJ itu saling bersaing dalam kegilaan deh. Ya sih. Betul. Tidak tahu. Tapi betul tuh. Tak pernah kan? ODGJ ini macam ada Ada connect, kubu. ada apa macam ada chemistry. Walaupun Nah, kalau melihat ODGJ ngobrol berdua tak nyambung, tapi seolah-olah asik. Oh. Asik, chemistry-nya dapat. Walaupun dia tak connect sama Walaupun dia. pembahasan dia nyeleneh, tapi dia tetap ketawa sama. yang satu ke timur, yang satu Ya, ke barat. terserah lah. Tapi ketawanya tetap sesama di utara. Itu tadi hebat ODGJ deh. Jadi memang betul kita tidak pernah pula mendengar masing-masing ODGJ itu kan ODGJ itu saling bersaing Berdebat. dalam kegilaannya. Misalnya ada satu orang ODGJ dia pengaruhi orang waras kan, mengatakan kalau kawannya itu sebenarnya sudah waras dia bilang kan tak ada saling menjatuhkan, itu tak ada kan, masing-masing sibuk sama dunia dia masing-masing. Mungkin lah yang jadi problem nih teman-teman ODGJ ini yang membuat keresahan tuh mengamuk atau apa itu yang perlu kita Itu Ada tingkatan lah. tingkatan tuh kayak kalau level ada versi-versinya. Nah, Mungkin pemicu fisiologis atau trauma gitu kan. Trauma. Sehingga bisa membuat ODGJ itu mengamuk dengan masa lalu traumanya kan. Trauma masa lalu lah. Jadi Ika kira-kira sepakat tidak? Negara kita sebesar ini itu diurus sama orang waras menjadi lebih baik atau tidak? ini pertanyaan menjebak nih. Itu Ini terjadi penjebakan nih namanya. Benar. ya lebih baik lah sama tak mungkin lalang. Karena kita melihat dari awal lahirnya negara ini sampai saat ini, saya rasa semuanya baik tingkat apapun yang memimpin itu kan semuanya orang-orang hebat, orang-orang waras. Orang-orang waras ya Lang ya. Mungkin diperlukan sedikit kegilaan dalam tanda petik lah memimpin Iya, negara. Nah, itulah yang mau saya dengar tadi itu, kegilaan dan tanda petik. Betul. Tapi katanya pernah saya baca juga di komik ya. Conan, Detektif Conan. Jadi Wah, inti dia bang, antara gila sama jenius tuh tipis. tipis. Makanya seorang profesor itu Kadang-kadang Gila, ada gila, hal-hal yang menyeleneh. nyeleneh. Menyeleneh. Masyarakat awam bilang agak apa nih? Agak gila ya. Mungkin katanya gila tak masuk logika, kata Portuenti kan. Gila tak masuk logika. Itu dia. Maka itulah permisa. Saya itu kadang memilih tidak menjadi orang pintar. Karena saya takut jumpa di fase-fase itu tadi kan. Sakit terlalu pintar tadi orang bilang ini nyeleneh, ini macam sudah ini. Tetapi Lang, orang jenius itu kenapa selalu dibilang orang gila karena pikiran orang biasa tidak sampai dengan apa kehendak dia. Apa yang dia kuasai, Dia apa kuasai yang dia dia. punya. Balik lagi kita tadi seperti Alang bilang, Indonesia apakah berjalan lebih baik? Rasa kami lebih baik karena tadi rencana dari pemerintah nih, bukan saya pula orang pemerintah. Pasti ada yang tak bisa kita pikirkan. Kenapa harus buat ini? Kenapa keputusan ini? Kita tak tahu itu dampak untuk masyarakat secara banyak, Secara bukan luas pribadi ya. Kalau kepentingan pribadi itu itu tak masuk logika lah. Bang, tapi ini selain pelit namanya, ngomongnya juga sulit ya. jangan gitu. Jangan gitu. Saya takut dibilang enggak. Tidak. Udah hampir jenius gila tuh. Berarti memang diperlukan dalam tanda petik itu sedikit gila ya. Sedikit gila. Sedikit gila. Anti mainstream lah. Mainstream. Sedikit gila ini, tapi kalau dibilang ke arahnya juga ada negatif positif. Kalau sedikit gila untuk positif, ya berarti mantap, berani. Betul. Tapi kalau agak gila, berani dan rampok, itu kan arah keberanian yang negatif. Kemudian dapat saya tangkap lagi, orang yang melakukan inovasi itu kan lebih kurang dalam tanda petik tadi kan Gila. gila kan. Iya. Dia istilahnya tuh
apa kata tuh, keluar daripada yang konsep-konsep umumnya. Out the box pikiran. Out of the box. Out of the box. Out the box. Kata anak milenial sekarang. Gen Z. Out the box. Jadi kamu terus berpikir out the box. Jadi kalau ada Di luar Gen Z. pakem, Mbak. Di luar pakem. Ya, di luar pakem ini. Makanya. Betul. Nah, ini betul. Kita ini perbincangan serius. Makanya saya tuh kalau di Thailand, ini kalau terkait sama engine ya, mesin ya, mereka tuh motifnya gila-gilaan ya. Sampai ada Tuning ya? Hong Kong speed Iya. traktor dibuat di racing ya. Jadi mereka tuh memang keluar daripada pakem, daripada kewajaran, daripada yang biasa yang dilihat orang, yang dibuat orang. Mereka kayaknya lepas daripada itu, keluar daripada itu, sehingga yang menghasilkan sesuatu yang wah, akhirnya baru kita mengakui mantap. Contoh aja iklan-iklan Thailand tuh. Bagus-bagus. Itu kan pesan moral banyak. Pesan moral banyak. Jadi kita mengikuti alur, ujung-ujungnya rupanya ini. Anda ya lang. Aduh ya. Nah, itu betul. Sesuatu hal itu kalau kita masih mengikuti alur yang ada, kayaknya itu kalau saya pribadi itu sesuatu yang sangat membosankan. Sangat membosankan. Kira-kira apakah kita akhiri perbincangan kita sore hari ini atau perlu kita perpanjang lagi masalah ODGJ? Saya tuh jujur, saya tuh takut jadi ODGJ kan. Kalau 5 menit lagi kita sambung perbincangan kita ini, saya takut saya tuh jadi ODGJ. Anak netizen mungkin di komen bisa jadi bilang gitu ya. Bisa jadi mereka bertiga ini udah gaji ya. Jadi ada kata-kata bijak pilihan kita pada segmen kali ini adalah orang-orang yang mengetawakan kita. Apa? Orang-orang yang mengetawakan kita ya, itu bukan ketawa bersama kita. Itu dalam. Orang-orang yang mengetawakan kita itu bukan ketawa bersama kita. Jadi cukuplah kita menjadi orang gila, tetapi tentunya saya tidak mau melanjutkan itu. Kenapa? Saya pun tidak tahu kelanjutannya apa. Nah itu tadi, makanya 5 menit lagi kalau kita masih lanjut ini, saya takut konsep kita akan berbeda dan tentunya kita tidak ingin jadi ODGJ. Iya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bersama kami hadir menyaksikan podcast Iridia Channel. Tentunya kami pun minta maaf kalau ada bahasa dari kata-kata kami yang memang tidak pada tempatnya atau dalam tanda petik itu merugikan pihak-pihak lain atau dalam berkonotasi yang tidak baik. Kami minta maaf karena kami menyadari tidak banyak yang kami ketahui, tidak banyak juga yang kami punya, dan tidak banyak juga ilmu yang kami ada. Setidaknya kita dengan podcast ini kami mencoba berbagi bersama-sama. Setidaknya untuk Kabupaten Lingga teruslah maju. Dan kami tetap ada bersama kalian. Terima kasih. Salam saya Alang di Laut. Bang Bang O yang pelit. Terima kasih.